Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan sistem informasi puskesmas atau yang dikenal dengan SIPUS. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh pegawai Puskesmas Bakti Husada yang memiliki username dan password yang sudah terdaftar dalam sistem. Setelah membuka program, maka akan muncul halaman login dan juga username, password, dan pilihan hak akses login sebagai admin, dokter, apoteker, keuangan, perawat, laboran, dan administrasi yang harus diisikan sebelum login ke sistem. Di sini kami akan menemukan hak akses login sebagai dokter. Setelah mengklik tombol login, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan hak akses Anda masuk sebagai dokter. Lalu klik OK. Seperti yang terlihat pada layar, hak akses yang dimiliki oleh dokter adalah dokter dapat mengakses menu pasien, menu periksa, submenu umum, gigi, menu hasil lab, bantuan, dan keluar. Untuk memperjelas penjelasannya, kami akan melakukan hak akses login sebagai admin. Karena admin mendapatkan hak akses untuk mengakses semua menu. Klik keluar untuk logout. Setelah menekan tombol login, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan hak akses Anda login sebagai admin. Lalu klik OK. Pada menu daftar, terdapat tabel pendaftaran. Tabel pendaftaran ini merupakan kumpulan data-data anggota Puskesmas Bakti Husada yang sudah terdaftar. Pada tabel pendaftaran ini terdapat pencarian dengan kategori KAP dan nama. Tombol cari untuk mencarinya dan tombol selesai digunakan jika sudah selesai melakukan pencarian. Tombol tambah digunakan untuk menambahkan data baru. Tombol simpan untuk menyimpan data, tombol batal untuk membatalkannya. Lalu tombol update digunakan untuk melakukan pembaharuan data pada tabel pendaftaran. Tombol hapus digunakan untuk melakukan penghapusan data pada tabel pendaftaran. Selanjutnya, menu pasien. Pada menu pasien ini terdapat tabel pasien yang digunakan untuk mencetak laporan kunjungan pasien berdasarkan waktu dan poli. Contohnya, mencetak kunjungan pasien berdasarkan semuanya. Klik cetak. Seperti yang terlihat pada layar, terdapat laporan pasien. Laporan pasien ini dikelompokkan berdasarkan poli, yaitu poli gigi, poli gizi, KIA atau KB, dan umum. Pada laporan pasien ini juga terdapat jumlah kunjungan per poli dan tanggal periksa setiap pasien. Jika sudah selesai, klik close. Lalu selanjutnya menu periksa. Pada menu periksa ini terdapat tabel periksa. Pada tabel periksa ini terdapat pencarian berdasarkan kategori KAP, nama, baut tujuan, dan ruangan. Tombol cari untuk melakukan pencarian, tombol selesai untuk melakukan selesai jika telah selesai melakukan pencarian. Pada tabel periksa ini juga terdapat tombol tambah yang digunakan untuk menambahkan data baru. Klik simpan untuk menyimpan datanya, klik batal untuk membatalkannya. Tombol update digunakan untuk melakukan pembaharuan data pada tabel periksa.
Tombol hapus digunakan untuk melakukan penghapusan data pada tabel periksa. Pada menu periksa terdapat dua submenu, yaitu menu umum dan menu gigi. Submenu gigi. Pada submenu umum terdapat tabel periksa lanjut. Pada tabel periksa lanjut ini terdapat pencarian kategori berdasarkan pemeriksa, KAP, dan nama. Tombol cari digunakan untuk melakukan pencarian dan tombol selesai digunakan jika sudah selesai melakukan pencarian. Tombol tambah digunakan untuk menambahkan data baru pada tabel periksa lanjut. Klik simpan untuk menyimpan, klik batal untuk membatalkannya. Tombol update digunakan untuk melakukan pembaharuan data pada tabel periksa lanjut. Tombol hapus digunakan untuk melakukan penghapusan data pada tabel periksa lanjut. Submenu gigi. Pada submenu gigi ini terdapat tabel periksa gigi. Pada tabel periksa gigi ini terdapat pencarian kategori berdasarkan pemeriksa, KAP, dan nama. Tombol cari untuk melakukan pencarian. Tombol selesai digunakan untuk jika sudah selesai melakukan pencarian. Tombol tambah digunakan untuk menambahkan data pada tabel periksa gigi. Klik simpan untuk menyimpan, dan klik batal untuk membatalkannya. Lalu tombol update digunakan untuk melakukan pembaharuan data pada tabel periksa gigi. Dan tombol hapus digunakan untuk melakukan penghapusan data pada tabel periksa gigi. Selanjutnya, menu pegawai. Pada menu pegawai ini terdapat tabel pegawai. Pada tabel pegawai ini terdapat pencarian kategori berdasarkan nomor pegawai, nama, dan pekerjaan. Lalu terdapat tombol cari yang digunakan untuk melakukan pencarian. Tombol selesai digunakan untuk jika sudah selesai melakukan pencarian. Tombol tambah digunakan untuk menambahkan data pada tabel pegawai. Tombol klik simpan untuk menyimpan, klik batal untuk membatalkannya. Tombol update digunakan untuk melakukan pembaharuan data pada tabel pegawai. Tombol hapus digunakan untuk melakukan penghapusan data pada tabel pegawai. Selanjutnya, menu farmasi. Pada menu farmasi ini terdapat tabel obat. Terdapat tabel data obat. Pada tabel data obat ini terdapat pencarian kategori berdasarkan kode, nama, dan BPOM. Tombol cari untuk melakukan pencarian data. Tombol selesai digunakan jika sudah selesai melakukan pencarian data. Lalu, tombol tambah digunakan untuk menambahkan data obat baru. Klik simpan untuk menyimpan, klik batal untuk membatalkannya. Lalu, tombol update digunakan untuk melakukan pembaharuan data pada tabel data obat. Tombol hapus digunakan untuk melakukan penghapusan data pada tabel data obat. Kemudian, menu hasil lab. Pada menu hasil ini terdapat tabel laboratorium. Pada tabel laboratorium ini terdapat tombol tambah yang digunakan untuk menambahkan data pada tabel laboratorium. Klik simpan untuk menyimpan datanya, klik batal untuk membatalkannya. Lalu, tombol update digunakan untuk melakukan pembaruan data pada tabel laboratorium. Tabel hapus digunakan untuk melakukan penghapusan data pada tabel laboratorium. Lalu, menu pembayaran. Pada menu pembayaran ini terdapat tabel pembayaran. Pada tabel pembayaran ini terdapat tombol tambah yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel pembayaran. Klik cetak untuk menyimpan, klik batal untuk membatalkan. Lalu, tombol hapus digunakan untuk menghapus data pada tabel pembayaran. Selanjutnya, menu keuangan. Pada menu keuangan ini terdapat laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk mencetak laporan keuangan Puskesmas Bakti Husada berdasarkan waktu. Contohnya, mencetak laporan keuangan semuanya.
klik cetak. Seperti yang terlihat pada layar laporan keuangan ini, terdapat nomor, tanggal pembayarannya, dan pemasukan keuangan. Jika sudah selesai melihatnya, dan di bawahnya terdapat total pemasukan. Dan jika sudah selesai melihatnya, klik close. Selanjutnya, menu admin. Pada menu admin ini terdapat tabel admin. Pada tabel admin ini terdapat pencarian kategori berdasarkan username dan pekerjaan. Tombol cari untuk melakukan pencarian data. Tombol selesai digunakan jika sudah selesai melakukan pencarian data. Dan pada tabel admin ini terdapat tombol tambah yang digunakan untuk menambahkan data baru pada tabel admin. Klik simpan untuk menyimpan, klik batal untuk membatalkan. Lalu tombol update digunakan untuk melakukan pembaharuan data pada tabel admin. Tombol hapus digunakan untuk melakukan penghapusan data pada tabel admin. Selanjutnya, menu bantuan. Menu bantuan digunakan untuk membantu pengguna sistem informasi puskesmas yang memiliki kesulitan dalam mengaksesnya. Dan yang terakhir adalah menu keluar. Menu keluar ini digunakan untuk logout dari sistem informasi puskesmas. Jika kita mengklik keluar, maka akan tampil halaman login sistem informasi puskesmas. Dan untuk melakukan login harus memasukkan username dan password yang sudah terdaftar dalam sistem.